Oke, malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita ngomongin tema tentang eh, mujizat tapi dicoret terus diganti masalah pasti ada gitu ya. Ini judul yang lumayan paradoks ya sama biasanya kebanyakan tema. Tapi teman-teman, kenapa sih kita buat tema ini gitu? Karena memang kita percaya dengan yang adanya mujizat. Kita nggak mungkiri dan kita nggak merasa mujizat itu udah nggak ada gitu. Tapi satu sisi kita harus juga tahu kalau selain mujizat, masalah pun juga pasti ada. Nah, seringkali teman-teman sebagai orang Kristen, kita kan seringkali dapat peneguhan dan bukannya janji kosong ya, tapi kadang nggak berdasar gitu loh. Merasa asal diimani, asal diyakini, mujizat pasti ada. Tapi kita nggak pernah untuk benar-benar ngegali apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita gitu. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Seringkali sebagai orang Kristen, umumnya banyak orang akan ngerasa mujizat itu adalah ya jalan keluar, apa yang lagi jadi masalah, apa yang lagi dalam pergumulan, apa yang lagi dalam harapan gitu ya. Kita menantikan yang namanya mujizat gitu, dan mujizat itu seringkali dengan pola pikir yang kita mau gitu. Aku kalau bisa selesai masalah ini dengan cepat gitu ya, itu mujizat bagi aku gitu. Tapi teman-teman, kita hari ini juga harus belajar supaya berimbang. Memang kita menyadari mujizat masih ada, tapi ya seperti yang tadi Koko sampaikan, masalah pun juga masih ada gitu. Dan bagi Koko, selama kita masih ada di bawah sinar matahari gitu ya, selama kita masih memiliki bayangan yang mengikuti jejak langkah kita, selama itu juga kita masih akan terus berhadapan dengan yang namanya masalah. Nah, teman-teman, kita mungkin udah sering ya diajar di khotbah, khususnya di komsel di komunitas kita, kalau kita itu harus jadi manusia-manusia yang tangguh gitu ya, manusia-manusia yang bisa realistis gitu, nggak hanya merasa semua masalah pasti terjawab, tapi kita belajar kalau masalah itu pun juga bisa mendatangkan kebaikan, terutama juga pendewasaan gitu. Tapi teman-teman, namanya manusia, kita nggak bisa pungkiri ketika seseorang ketemu yang masalah gitu ya. Apalagi rata-rata dari kita itu kan usianya juga udah mulai usia matang nih, udah mulai masuk ke fase dewasa, bukan lagi fase anak muda gitu sebenarnya. Memang umur masih muda gitu, tapi secara fase ini kita udah mulai masuk ke fase dewasa, yang artinya tanggung jawab kita pun juga pasti akan bertambah gitu kan. Ada yang mulai meniti karir, ada yang mulai menikah, ada yang mulai ya seperti Koko punya anak gitu ya. Waktu dan fase kehidupan itu akan terus bergerak gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita nggak akan bisa menghindar. Nah, tapi teman-teman yang hari ini Koko ingin sampaikan, gimana caranya kita bisa menghadapi itu semua? Jujur, ketika Koko membawakan dan mempersiapkan tema ini, Koko pun juga orang yang masih bergumul. Ya, teman-teman kan juga seringkali, beberapa mungkin di antara kalian gitu ya, seringkali juga ketika Koko sharing atau ketika kita ngobrol di luar komsel, Koko kan juga pernah lah beberapa kali singgung kondisi Koko, pergumulan Koko gitu ya, yang mungkin kadang kita ngelihat orang itu dari luarnya tuh baik-baik aja gitu. Kita ketemu di komsel, kita ketemu lagi ngobrol, lagi apa kan, nggak mungkin yang tiba-tiba kayak kita cemberut gitu ya, kita kelihatan maunya kayak dilihat ada masalah kan, nggak. Rata-rata dari kita kan akan kelihatan baik-baik aja, ketawa, nanyain kabar, murah senyum gitu. Cuman yang tahu diri kita ada masalah itu kan kita sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, makanya kenapa hari ini kita bawain tema ini, supaya kita sama-sama sadar kalau kita tuh nggak sendiri. Mungkin di luar kita bisa kelihatan seperti baik-baik aja. Di luar kita kelihatan masih ada dalam kondisi yang nggak kelihatan kita punya masalah gitu ya. Tapi teman-teman, kalau hari ini bahkan nanti ketika setelah selesai sharing,
teman-teman mau sharing, mau cerita satu sama lain itu akan sangat bagus gitu ya. Tapi teman-teman, balik lagi ke topik hari ini, Koko merasa ini dari pengalaman pribadi gitu ya. Masalah itu kan sebisa mungkin tuh kita pengen hindari. Kita nggak pengen lah yang namanya tuh punya masalah gitu. Cuman kenapa sih kok sering kali tuh kita tetap punya masalah? Kita tetap punya, maaf, putus. Oke, ya. Kembali lagi, aman ya? Oke, ya. Nah, bentar. Oke. Ya, jadi kita kan sering kali nggak pingin lah sebisa mungkin tuh punya masalah. Tapi nggak mungkin kita bisa menghindari 100% yang namanya masalah. Nah, teman-teman, ini berdasarkan dari pengalaman Koko pribadi gitu ya. Koko, masalah terbesar Koko itu adalah ekonomi, jujur gitu ya, finansial. Memang nggak dalam keadaan yang sampai terjepit sekali, sampai keadaan yang besok mau makan apa tuh bingung, mungkin enggak. Tapi bukan juga dalam keadaan yang tenang-tenang aja dan aman-aman aja, kedepannya pasti terjamin tuh juga enggak gitu. Koko baru kali ini gitu loh. Dan lucunya ngalaminnya setelah merit gitu. Setelah punya anak gitu kan. Koko ngerasa diri Koko tuh kayak nggak bertanggung jawab sebagai laki gitu. Kenapa dulu sebelum merit keadaannya lebih stabil nih, lebih bisa bergerak gitu. Tapi jujur setelah merit malah keadaan Koko lebih ya lebih lebih sulit lah gitu kan. Dan nggak pernah kebayang, maksudnya Koko punya kegalauan, punya pergumulan yang akhir-akhir ini puji Tuhannya sekarang udah lebih baik gitu ya. Tapi sebelum ini sampai sebegitunya Koko takut gitu. Padahal udah sering dengar kebenaran firman Tuhan, ya juga pelayanan, ya juga khotbah gitu. Cuman begitu diterpa itu tuh ya nggak bisa bohong, ada juga goyang-goyangnya. Nah, tapi teman-teman, setelah seiring berjalannya Koko belajar untuk bisa bangkit gitu ya, Koko benar-benar menyadari pertolongan Tuhan itu nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat gitu. Kita itu nggak bisa benar-benar menjamin keadaan kita akan selalu di bawah atau keadaan kita akan selalu di atas. Tapi teman-teman, Koko dari pengalaman Koko gitu ya, Koko belajar. Kadang-kadang kita bisa khawatir satu hal. Mungkin saat ini kalau Koko kondisinya yang Koko khawatirin adalah tentang ekonomi gitu ya, tentang finansial gitu. Apalagi udah berumah tangga dan segala macam. Nggak bisa bohong, beban-beban itu tuh ada di pundak Koko. Tapi teman-teman, satu hal yang Koko juga pelajarin, pertolongan-pertolongan Tuhan, hal-hal yang mungkin dulu kalau Koko nggak ngadepin masalah ini, Koko nggak akan melihat hal itu sebagai hal yang harus disyukuri. Kayak misalnya apa ya? Misalnya dalam pekerjaan, mungkin secara pekerjaan masih sulit, tapi tiba-tiba ada order, walaupun mungkin ordernya nggak banyak gitu ya, tapi ada order masuk. Di saat Koko membutuhkan order misalnya, kalau nggak misalnya tiba-tiba ada pertolongan-pertolongan misalnya kayak ya hal-hal simple lah, hal-hal simple yang ya kalau sekarang jujur Koko nggak bisa ngomong karena belum kepikir nih gitu. Cuman Koko ngerasa kayak wah, penyertaan Tuhan itu beneran ada gitu, beneran nyata gitu loh. Dan akhirnya membuat Koko belajar untuk percaya untuk bisa melangkah. Kadang yang kita khawatirin, yang jadi masalah hidup itu adalah karena kita sendiri. Kita memikirkan mungkin 10 langkah ke depan gitu. Padahal satu langkah ke depan itu Tuhan udah siapin. Kita jalan satu langkah lagi Tuhan udah siapin. Jadi kita tuh ngerasa udah yang penting kita cukup jalan satu langkah satu langkah. Walaupun mungkin setelah satu langkah kita mikir lagi ini bisa jalan lagi gak nih gitu. Tapi ternyata bisa. Ya udah kita ngelangkah lagi satu langkah. Nah, ternyata penyertaan Tuhan itu nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat, dengan pembuktian dia itu selalu menuntun kita tuh langkah demi langkah. Dia nggak langsung memberikan kita persiapan untuk jalan 10 langkah. Itu yang Koko rasa, teman-teman. Jujur, ada kalanya juga masih galau, masih bimbang, masih kadang juga masih curiga gitu ya. Ini Koko ngerasa kayak
Oke, ini bisa dilewati, tapi ada lagi nih Tuhan nih, yang ini bisa gak ya gitu loh. Oh ternyata bisa, walaupun mungkin nggak sepenuhnya kelar masalahnya gitu ya, nggak sepenuhnya nyaman, kayak dibuat antara imbang nyaman nggak nyaman gitu loh, kayak kayak berdiri di atas tali gitu loh sebenarnya. Cuman membuktikan Tuhan tuh menyertai. Nah, terus simple, hal-hal simple nih baru Koko kepikiran. Contohnya misalnya Koko lagi bergumul satu hal tentang fase-fase yang Koko lagi hadapin ini. Terus ternyata begitu Koko cerita ke temen gitu ya, atau ke orang yang udah lebih dulu ngejalanin gitu. Ternyata yang kita lihat orang ini kayaknya stabil ya hidupnya, bisnisnya jalan, keluarganya baik-baik aja gitu ya. Ternyata dia pun pernah ngadepin masalah yang jauh lebih berat dari Koko hadepin. Dan dia cerita, dia sharing, dulu juga di fase itu. Sampai akhirnya ngerasa sekarang udah nggak di fase itu lagi. Udah nggak jadi kekhawatiran, udah nggak jadi masalah. Nah, kadang-kadang nggak hanya pertolongan Tuhan tuh nggak hanya sekedar jalan keluar gitu. Tapi support system, berkat-berkat yang mungkin bukan materi gitu ya. Itu pun juga penyertaan Tuhan yang akhirnya kayak kita merasa bisa ngelangkah lagi, bisa jalan lagi. Dan kalau Koko bener-bener nge-throwback gitu ya, kehidupan Koko sebenarnya boleh dikatakan kehidupan Koko pun juga itu bukti penyertaan Tuhan. Dalam tanda kutip gini, Koko nggak pernah bisa membayangkan punya rumah tangga seperti hari ini, punya anak seperti hari ini, punya pekerjaan seperti hari ini. Gak pernah terbayangkan. Apalagi kalau kalian kenal Koko dari zaman Koko SMA mungkin ya. Yang hidup tuh gak pernah punya planning. Zaman dulu Koko SMA tuh Koko ngalir aja. Hidup mah gak perlu. Bahkan waktu setelah lulus SMA, Koko mau kuliah aja tuh Koko gak kepikirin. Sebegitu cuek dan sebegitu gak bertanggung jawabnya dulu Koko. Kabar putus lagi. Oh iya,